Bagaimana beberapa tuduhan yang disampaikan bahwa ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa habaib itu punya dogma, punya doktrin kepada anak-anaknya bahwa kalau udah darahnya habib, darahnya habaib, kalau buat dosa nggak apa-apa, berzina nggak apa-apa, minum minuman keras nggak apa-apa. Dia katakan itu doktrinnya di kalangan para habaib. Ini tuduhan yang tendensius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada yang sama kita muliakan, guru kita bersama, pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Markaz Syariah, Sayyidul Walid Al-Mujahid fi Sabilillah bi Qawli wa Fi'lih, Habib Muhammad Rizq bin Husin Syihab, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupalah salam penghormatan kepada ibunda kami, istri daripada Imam Besar Syarifah Ummu Hasinah Mona Al-Aidurus, begitu juga putri-putri beliau yang hadir maupun yang nanti akan mengajar. Dan tak lupa salam penghormatan kepada para ustadzat, para pimpinan daripada majlis-majlis taklim yang hadir dalam pengajian rutin. Begitu juga salam penghormatan guru kita yang tadi telah menyampaikan materinya, pengajarannya, Kiai Haji Asep Agus Sofyan, dan seluruh para hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kumpulnya kita di dalam pembukaan pengajian rutin di Markaz Syariah setiap Kamis ketiga di pondok pesantren ini, mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit-sakitnya disembuhkan, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya segala hajat dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa hadiah doa maupun pahala yang saat ini sama-sama kita sedang kumpulkan dari pembacaan ratib, kemudian kita hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan pahala ini bisa kita kirimkan untuk almarhumah Syarifah Ummuna Fadlun binti Fadl bin Yahya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Juga untuk orang tua kita yang sudah meninggalkan kita maupun orang-orang yang kita cinta, mudah-mudahan mereka semua diberikan anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam mukaddimah pembukaan ini, alhamdulillah setelah kita tawakuf sementara karena kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan, kemudian juga Idul Fitri, bahkan juga belum lama kita sudah menjalankan Idul Adha
dua Idain, dua hari raya besar yang merupakan hari raya dalam ajaran syariat Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pada siang pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama melanjutkan kembali yang mudah-mudahan terus pengajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan ini dicatatkan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Maka saya akan melanjutkan kajian tentang syarah Ratibul Haddad yang kita ambil dari kutipan syarah yang ditulis oleh cicit daripada sahib Ratib, yaitu Al-Habib Alwi Al-Haddad. Nah, dalam slide ini saya berikan judul Al-Mustajaddat, yaitu perkara-perkara baru yang saat ini mulai muncul di tengah-tengah masyarakat, terutama di kita punya negeri saat ini. Imam besar di dalam beberapa tausiahnya saat ini sedang fokus serius untuk menanggulangi satu penyakit, satu virus yang sedang merambah di kita punya negeri, yang sedang dihembuskan oleh mereka-mereka yang benci kepada anak cucu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lemparkan rangkaian syubhat, mereka lemparkan tuduhan-tuduhan tendensius dengan berbagai macam syubhat. Salah satunya adalah dengan melempar tuduhan ratib yang kita baca di majelis ini, yaitu ratib Imam Al-Haddad, di mana sebagai kewajiban kita di dalam menjelaskan syarah daripada Ratibul Haddad ini, bahwa ada tuduhan yang mengatakan bahwa Ratib Imam Haddad itu bukan punya Imam Haddad, tapi ini adalah milik Imam Ar-Rafi'i atau Imam Ar-Rifai, afwan, milik Imam Ar-Rifai, dan Imam Haddad memplagiat, nyontek, ngutip, ngambil punya Imam Rifai, kemudian diaku-aku punya Imam Haddad. Nah, tuduhan ini tuduhan yang serius, tuduhan ini tuduhan yang tendensius, yang mereka lontarkan tujuannya ingin menjatuhkan kredibilitas para habaib. Jadi dia serang semua elemen yang ada. Saya mau tanya, tuduhan seperti ini bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini sudah sempat kita sebutkan nisbah ar-ratib. Jadi Al-Habib Alwi sendiri menyebut, bahkan sampai menyebut tahun kapan Ratibul Haddad ini disusun, sampai malam berapa Ratibul Haddad ini didapatkan oleh Imamul Haddad waridat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Alwi mengatakan, qultu wa ra'aitu ar-ratiba bi khatti ba'd al-fudala. Kata Habib Alwi, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ratib ini ditulis dengan tulisan tangan, karena zaman dulu belum ada mesin percetakan, belum ada mesin fotokopi, sehingga kalau ada orang buat kitab, orang nulis kitab, maka kitab itu nanti kalau ingin disebarkan ada namanya nusakh, ada penulis kitab yang memisahkan, dia tulis ulang tuh kitab. Makanya kadang tulisan kitab itu kadang ada suka beda maktutot. Kenapa? Namanya orang nulis, kadang lagi nulis semangat, rapi, kadang lagi capek, akhirnya wawunya kelewatan, baknya lanjut, ada bak ditulis jadi ya, ada tak ditulis jadi sa. Makanya saat ini di dunia modern saat ini di universitas-universitas ada disiplin ilmu baru namanya ilmu filologi. Kata ibu-ibu, nih jenis makanan apaan tuh? Filologi bukan saudaranya bakwan, Bu, bukan. Filologi itu jenis ilmu untuk menguji dan menuliskan kembali sebuah peninggalan yang ditinggalkan oleh para pendahulu, ditulis ulang. Nah, untuk tujuannya apa? Memastikan bahwa tulisan ini betul tulisannya sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulis. Nah, kata Habib Alwi beliau mengatakan, saya ngelihat sendiri tulisan para al-fudhala, orang-orang mulia yang menulis tangan
ratib yang dinibaskan kepada Imam Haddad. Bahkan ditulis itu malam keberapa itu dapatnya Imam Haddad terhadap ratib ini. Dikatakan yuqalu innahu kana wuruduhu lailatal qadri. Ini ratibul Haddad, Imam Haddad peroleh, Imam Haddad dapat ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bulan apa, Bu? Waduh, ingatnya lebaran doang sih ibu-ibu. Saya mau tanya, malam Lailatul Qadar ada di bulan apa? Bulan apa? Bulan Ramadan. Saya mau tanya, malam Lailatul Qadar mulia tidak? Mulia tidak? Mulia. Ini malam luar biasa. Yang katanya malamnya ini nilainya lebih dari 1000 bulan. Malamnya orang yang ibadah di malam yang musadafah di malam Lailatul Qadar, maka ibadah dia kalau sholat itu kayak sholat 1000 bulan. Kalau dia zikir kayak zikir 1000 bulan. Kalau dia doa, pahala doanya kayak pahala doa daripada 1000 bulan. Berarti saya mau tanya, malam mulia tidak? Mulia tidak? Mulia. Ini ratibul Haddad. Diriwayatkan Imam Haddad dapat waridat ratibul Haddad pada malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Bahkan dikasih tahu Lailatul Qadar kan malam ganjil. Ada yang meriwayatkan bisa malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Bahkan Imam Haddad sendiri mengatakan pendapat yang beliau lebih condong bahwa setiap malam di bulan Ramadan itu bisa jadi malam Lailatul Qadar. Makanya pada malam apa Imam Haddad dapat ini? Diriwayatkan Lailata Sab'a Asyrah, pada malam ke-17. Jadi dari makhtutot tadi diberikan keterangan oleh para alim ulama yang menulis ulang ratibul Haddad yang dinisbahkan kepada Imam Haddad. Bukan cuman dinisbahkan, bukan cuman sekedar disematkan bahwa ini karangan Imam Haddad, tapi dikasih tahu ini Imam Haddad dapat malam Lailatul Qadar, tepatnya malam 17 Ramadan. Alhamdulillah. Bukan cuman tanggal, dikasih tahu tahunnya. Ai sab'ata asyara min Ramadan al-mu'azzam sana 71 wa alf. Tahun 1071 Hijriyah. Berarti saya mau tanya, keterangan seperti ini lengkap atau tidak? Lengkap atau tidak? Lengkap. Yang ngomong cicitnya, bukan cuman mengklaim. Beliau melihat rangkaian nuskhoh menyatakan ratib ini dinisbahkan kepada Imam Haddad tanggal 17 Ramadan tahun 1071 Hijriyah. Alhamdulillah. Artinya apa? Ini ratib penisbatannya sangat kuat kepada Imam Haddad. Bahkan ada seorang penulis seorang peneliti yang meneliti untuk fokus terhadap pembelaan terhadap nisbah ini, di mana disebutkan bahwasanya Imam Haddad itu di beberapa riwayat menisbahkan sendiri. Waktu itu saya katakan Imam Haddad menamakan kitabnya ini Ratibul Isya karena beliau setelah Ba'diyatul Isya menghadap ke jamaah, kemudian langsung membaca Ratibul Fatihah, baca sama jamaahnya Imam Haddad sendiri. Bahkan di beberapa majelis tersebut Imam Haddad sendiri yang mengatakan bahwasanya bahwa saya nisbahkan ratib ini kepada Imam Haddad itu sendiri. Artinya Imam Haddad menisbahkan. Nah, sedangkan tuduhan tendensius yang mengatakan bahwasanya Ratibul Haddad itu plagiatnya Imam Haddad, nyonteknya Imam Haddad kepada Imam Ar-Rifai. Sedangkan ketika ditelusuri dalam kitab-kitabnya Imam Ar-Rifai, nggak ada Imam Ar-Rifai atau murid-muridnya menisbahkan kepada Imam Ar-Rifai. Justru di beberapa buku-buku pegangan zikirnya Thariqah Ar-Rifaiyah bahkan menulis ratib ini adalah ratibnya Imam Haddad. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, orang yang tuduh Ratibul Haddad bukan punya Imam Haddad, berarti tuduhannya ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur. Dan ini yang saat ini sedang mereka gembuskan untuk terus menerus mereka lontarkan. Jadi mereka nggak suka tuh, mereka hasut, mereka iri kalau di mana-mana tempat, di majelis-majelis, majelis ibu-ibu, majelis bapak-bapak, mau di pondok pesantren,
di mana-mana tempat bacanya Ratibul Haddad, bacanya Ratibul Attas. Mereka melihat kecintaan umat kepada para habaib, mereka menganggap itu sebuah problem, itu sebuah muskilah, itu sebuah masalah, sehingga mereka harus jauhkan para habaib dengan para umat. Tujuannya apa? Agar umat jauh dengan para habaib. Kalau udah umat jauh dengan para habaib, mereka mau berlaku apapun mereka bisa lakukan semau-mau mereka. Na'udzubillah min dalik. Dan alhamdulillah di wilayah Jawa Barat, terkhusus di wilayah Bogor secara keseluruhan, tuduhan seperti ini tidak diterima, alhamdulillah. Sehingga hal-hal seperti ini tidak bisa kita biarkan, perlu kita tegaskan. Jadi besok-besok kalau ada yang mengatakan Ratibul Haddad bukan milik Imam Haddad, kira-kira biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Jadi lurusin, enggak, Ratibul Haddad betul, keterangannya jelas, bukan cuma sekedar nisbah, sampai tanggal, bulan, tahunnya bisa dipertanggungjawabkan, alhamdulillah. Itu hal pertama yang saya ingin tekankan, saudara. Artinya dalam majelis ini kita membaca syarah Ratibul Haddad, kita mesti tahu bahwa ada tuduhan-tuduhan mereka-mereka yang ingin mendiskreditkan atau mendegradasi bagaimana karya Imam Haddad yang penuh keberkahan ini, ingin kemudian dicampur adukan dengan tuduhan-tuduhan tendensius mereka. Baik. Kemudian hal yang kedua yang saat ini juga marak, mungkin sebagian ibu-ibu dapat, bagaimana beberapa tuduhan yang disampaikan bahwa ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa habaib itu punya dogma, punya doktrin kepada anak-anaknya, bahwa kalau udah darahnya Habib, darahnya habaib, kalau buat dosa nggak apa-apa, berzina nggak apa-apa, minum-minuman keras nggak apa-apa. Dia katakan itu doktrinnya di kalangan para habaib. Ini tuduhan yang tendensius. Nah, saya mengutip dari syarah Ratibul Haddad nih, yang kita pakai menjadi kitab rujukan kita dalam syarah ini. Bagaimana Al-Habib Hasan? Habib Hasan ini kakeknya yang ngarang Ratib, dia putranya Imam Haddad. Anda lihat bagaimana Imam Haddad mendidik putranya, bagaimana Imam Haddad mendidik Al-Habib Hasan ibn Abdullah ibn Muhammad Al-Haddad. Beliau katakan, qala Sayyiduna Al-Habib Al-Hasan, kakek beliau nih, kana al-walid, maksudnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, idza safahtuhu wa ana saghir, ketika saya cium tangan saya punya ayah, yaitu pengarang Ratibul Haddad, ketika saya cium waktu saya masih kecil, wa huwa fil mihrab ba'da shalah, saat itu Imam Haddad sedang dalam keadaan di mihrab. Jadi kalau di beberapa masjid atau di beberapa rumah, biasanya rumah-rumah habaib itu mereka punya ma'bad, tempat ibadah. Di tempat ibadahnya mereka buat mihrab. Mihrab itu satu tempat, dia tembok tapi berbentuk cekung, berbentuk cekung, kemudian dia seperti setengah tongkat begitu. Nah, saya pernah bertanya-tanya, kenapa sih orang dulu suka pakai mihrab selain untuk kekhusyuan? Ternyata itu fungsinya untuk bisa menyampaikan suara ke belakang. Saya pernah berdiri di salah satu mihrab Masjid Al-Azharus Syarif di Mesir, itu punya mihrab besar. Ketika kita bicara Allahu Akbar, itu suara terdorong mengikuti lengkukan mihrab dan kemudian terbawa oleh angin ke belakang. Jadi cerdasnya orang dulu, dia belum ada mukabbirus shaut, ada pembesar suara seperti ini, tapi dia gunakan bangunan untuk membantu suara agar bisa terbawa ke belakang. Nah, ketika Imam Haddad lagi duduk setelah sholat, kemudian dipegang tangannya, ya'khudz biyadi wa yujallisini indahu fil mihrab, didudukin tuh. Imam Haddad lagi ngedidik putranya nih. Kemudian apa yang disampaikan, wa kana al-akhzan asghar minni sinnan wal baqiyah min al-asna'i akbaru minni sinnan. Disebutin tuh dia saudara-saudaranya, ada kakaknya yang lebih besar dari dia. Fata'ajjabtu min dhalik falamma balagtu nahwa al-20 sanah amarani ajlisu makanahu udarris fi kutubil fiqh yaum as-sabt wal arbi'ah. Imam Haddad langsung didik Habib Hasan, dibilang saya langsung dididik, saya diajarin kitab fikih hari Sabtu dan hari Rabu. Kemudian ila sana hajjajna sana 40 wa 100 wa alf darras al-walid Ahmad makana wa tadris waqt al-'asr fil musalla ayyama hayatil walid. Sampai setiap asar saya diajarin. Artinya apa? Imam Haddad ngajarin putra-putranya
mengajarkan daripada anak-anaknya, langsung yang ngajarin fikihnya abahnya, yang langsung ngajarin daripada akhlak abahnya, langsung Imam Haddad yang mendidik putra-putranya, saudara. Yang dididik bukan dogma-dogma macam tadi yang kita sebutkan, enggak. Diajarin fikihnya sampai bagaimana anaknya ini mampu untuk menggantikan sang ayah yang dulu menjadi imam sekaligus guru di masjid tersebut. Thumma darastu ana walana na'u 30 sanatan. Saya belajar sama saya punya ayah 30 tahun. Fa'amiltu hina idin kama kana ya'khudhu biyadi wa yudkhilunal mihrab ma'ah. Kemudian begitulah saya melakukan kepada anak saya, kata Habib Hasan. Jadi yang dididik itu mendidik anaknya dengan adab, dengan akhlak, dengan rangkaian pendidikan, bukan dengan dogma yang mengatakan bahwasanya habaib nggak pernah bisa dosa, habaib itu maksum kayak para nabi. Tidak, itu tuduhan tendensius, itu tuduhan yang tidak benar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Berarti saya mau tanya, cara ngedidik Imam Haddad kepada anaknya yaitu Habib Hasan bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Tadi Kiai Asep udah ingetin bagaimana orang tua punya kewajiban dalam mendidik putra-putranya, mendidik putri-putrinya. Karena saya mengutip salah satu penceramah pernah mengatakan bahwa saat ini kebanyakan orang tua bukan mendidik anak, tapi miara anak. Apa beda mendidik anak dengan miara anak? Kalau miara anak pokoknya urusin makannya rapi, kasih aja makan udah. Masalah nih anak akhlaknya bagus nggak bagus, pendidikan agamanya bagus nggak bagus, sabodoting. Sekarang bedanya antara miara anak sama miara kambing apa bedanya kalau begitu? Saya mau tanya, emang kalau kambing dididik kan enggak, kambing enggak embe-embe, oh lapar kasih makan, oh embe-embe lapar kasih makan, oh kalau masih ini oh aus. Nah yang saat ini terjadi, akhirnya banyak orang tua bukan mendidik anak malah miara anak. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini adalah orang-orang tua yang mendidik anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak yang solehin solehat, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan akan menjadi pembela-pembela kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Maka saya tutup, saya kutip bahwa tuduhan itu adalah tuduhan tendensius. Saya mengutip satu ungkapan bagaimana para habaib mereka menanamkan kepada putra-putranya, keturunan-keturunannya untuk memiliki 9 perkara. Ini disebut oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi dalam kitabnya Iqdul Yawagid Al-Lu'lu'iyah. Diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ahmad ibn Alwi Bahasan Jamalul Lail Muftil Madinatin Nabawiyah, kalaman jamilan tawilan ala hadha muqtasar al-fadhi wa musal ma'anihi al-hikmah ikamiyah. Dia katakan bahwasanya semua habaib dengan keturunan-keturunannya ditekankan 9 perkara. 1. Tahsilul ulumi syar'iyyah mal ikhlas liwajhillah fil ghazdi wan niyah. Bagaimana diingatkan kepada orang-orang tua para habaib dari dulu sampai hari ini, mengingatkan putra-putranya untuk tahsilul ulum, nyari ilmu, mendapatkan ilmu syariat ma'al ikhlas, dengan ikhlas liwajhillah, karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Saya mau tanya, arahan seperti ini bagus tidak? Ajaran orang tua kepada putranya untuk anaknya cari ilmu bagus tidak? Bagus. Yang kedua, tathhirul qalbi wat tawiyya an kulli khuluqin dhamimin wa aqidatin ghairi mardiyah. Bagaimana dididik agar anak keturunannya menyucikan hati, menyucikan sanubarinya dari segala akhlak yang buruk serta akidah yang tidak diridhoi. Saya mau tanya, ajaran seperti ini bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Ini yang diajarkan saudara. Nggak ada tuh dogma-dogma macam tadi tuh. Oh berzina nggak apa-apa, minum khamr nggak apa-apa. Itu tuduhan fitnah, itu dusta kepada para habaib kita saudara. Yang ketiga, ijtinab mastakbahathu syari'atul Muhammadiyah, menjauhkan apa-apa yang dianggap buruk oleh syariat. Zina buruk, jauhkan. Minuman keras buruk, jauhkan. Segala perbuatan yang melanggar syariat, jauhkan. Itu ajarannya habaib. Jadi kalau ada 1-2 orang oknum yang ngomong di atas mimbar, dia mengatasnamakan dirinya habaib, kalaupun benar habaib, terus dia mengatakan bahwa Habib kalau zina, minuman keras nggak apa-apa, itu otaknya dia, bukan ajarannya para habaib. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ajaran Habib begini nih,
yang buruk di pandangan syariah jauhkan, tinggalkan. Yang ketiga, tarkul fakhr binisbah al-alawiyah, tinggalkan kesombongan terhadap nasab al-alawiyah biduni kasbil fadaili diniyah. Naam. Yang kelima, al-bu'du anid dukhul fil wilayati dunyawiyah, bahkan dalam kalangan habaib diajarkan menjauhkan diri dari masuk kepada kekuasaan duniawi. Yang keenam, suluk tariqatus salafis sawiyah bihasabi taqatil basyariyah, menjalankan ajaran para pendahulunya, para guru-gurunya, orang tuanya, ajaran salafnya dengan jalan yang benar sesuai dengan kemampuan masing-masing. 7, muamalatul khalq bimakarimil akhlaqir radiyah, bermuamalah dengan akhlak yang baik kepada semua orang. 8, az-zuhdu fid dunya ad-daniyah, bersikap zuhud, tidak cinta kepada dunia. Kesembilan yang terakhir, ada mutama' finnas, tidak punya rasa tamak kepada manusia. Saya mau tanya, 9 ajaran seperti ini yang diajarkan habaib kepada putra-putranya, kepada murid-muridnya dari semua kelompok. Saya mau tanya, ajaran seperti itu bagus tidak? Bagus tidak? Artinya tuduhan-tuduhan yang mengatakan kemudian habaib merasa diri maksum, lebih besar dan lain sebagainya, itu adalah tuduhan tendensius yang tidak berdasarkan fakta, itu hanya fitnah belaka. Alhamdulillah. Jadi saya mau tanya, besok-besok kalau ada orang yang ngajarin benci habaib, kira-kira terima apa tolak? Terima apa tolak? Terima apa tolak? Takbir. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.